Setelah sekian lama, akhirnya kebakar juga nih si ikan bawal. Hai, assalamualaikum, balik lagi di daily vlog ibu agak muda satu anak. Kalau kemarin kita ngebakar ikan bawalnya pakai grill pan aja, tapi kali ini kita pengen yang bener-bener pakai areng kayak gini, pakai bara. Nah, kalau untuk bumbu marinasinya nggak usah aku spillin lagi di sini ya, kalian bisa lihat aja di video aku sebelumnya. Bumbu marinasinya sama aja kok kayak yang terakhir aku bikin untuk marinasi ayam dan ikan. Nah, ini dia si ikannya baru sempat aku bakar. Nah, ini tuh bukan tiba-tiba ikannya udah matang setelah pegel kipas kanan kipas kiri, tapi enggak ding, soalnya bukan aku yang kipas, ini tuh yang ngebakar Pak Su sampai matang kayak gini. Kalau dibakar pakai bara kayak gini, nggak tahu kenapa ini tuh si ikan wanginya jadi lebih keluar gitu, ditambah lagi smoky bau asap gitu kan, jadi lebih mantep nih si ikan bakarnya. Untuk sambelnya ini tuh aku nggak bikin sambel lagi bun, ini tuh sambel masih sama pas kayak aku bikin ayam bakar kemarin, soalnya aku bikinnya rada banyakan, jadi sampai hari ini masih cukup untuk makan si ikan bakar ini. Kalau aku sih jujur li makan pakai sambel tuh ya secukupnya aja bun, tapi kalau Pak Su luar biasa banget kalau udah sama yang namanya sambel, bukan lagi, itu tuh satu mangkok bisa dia sendiri yang ngabisin. Ini langsung aja di sini aku mau comot-comot dulu si ikan bawalnya. Lihat kan, ini tuh dagingnya beneran tebel banget dan matang sampai ke dalam-dalam dong. Gak perlu khawatir lagi, no drama-drama bau tanah, soalnya ini tuh udah dimarinasi sehari sebelumnya. Ini tuh ikan bawal BTW umurnya udah berminggu-minggu di kulkas aku, tapi alhamdulillah rasanya masih tetap sama seperti yang aku bilang. Asalkan kita nyimpennya tuh bener-bener beku, bener-bener di freezer, ya rasanya gak akan berubah. Kecuali kayak misalnya udang ataupun cumi, nah itu tuh agak rentan sih kalau disimpan lama. Ini langsung aja aku cocol si ikan bawalnya, kemudian makan pakai nasi anget diuek-uek kayak gini, rasanya tuh masya Allah banget. Hari ini videonya gak ada masak-masak karena emang aku hari ini gak masak, semuanya diambil alih sama Pak Su untuk ngebakar si ikan. Kalau marinasi ikannya udah sehari sebelumnya dan bikin sambelnya juga udah sehari sebelumnya kemarin. Jadi aku cuman kebagian iris-iris timun dan juga kol. Nah, ini kita udah selesai makan, lihat kan sudah habis sampai ke tulang-tulangnya. Kemudian untuk makan malamnya apa? Kalau misalnya makan siangnya udah kayak gini menunya ludes, tenang aja, untuk makan malamnya di sini kita mau bungkus sate padang aja. Alhamdulillahnya kita berdua tuh nggak repot kalau soal makan. Kalau misalnya menu siang udah habis, kalau malam rajin mau masak ya udah masak. Kalau misalnya nggak masak ya udah kita jajan di luar. Walaupun aku mager masak, tapi ya kalau untuk si bocil pasti udah aku masakin duluan. Jadi si bocil itu udah aman. Dan kalau misalnya kita makan kayak gini, si bocilnya kemana? Kadang si bocilnya yang ngegangguin kita makan, tapi kadang si bocil juga lagi anteng nonton TV. BTW ini tuh sate padang langganan kita banget. Sejauh ini belum ada sih yang nandingin sate padang yang seenak ini. Soalnya kadang kalau misalnya langganan kita ini tutup, kita beli di tempat lain selalu dan pasti kecewa. Kan kemarin tuh pernah aku tuh lagi pengen banget makan sate padang dan tempat langganan kita ini tutup. Jadi yaudah kita putusin beli sate padang di tempat lain yang terlihat ramai. Ternyata apa? Kita pesennya sate sapi, tapi begitu sampai rumah, kalian tahu apa? Pas aku nyampe rumah, itu tuh ternyata sate padang yang aku requestnya daging tadi isinya hati semua. Bayangin, hati, aku tuh gak suka banget yang namanya hati sapi. Dan ujung-ujungnya gak jadi kemakan, akhirnya nungguin tempat langganan kita buka. Segini dulu video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.